Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke. Assalamualaikum buat teman-teman yang baru hadir di sore hari ini. Terima kasih sekali kehadiran kalian. Terima kasih. Saya barusan mendapatkan informasi bahwa masih ada saja calon pekerja migran, ya. Bisa dikatakan calon pekerja migran diberangkatkan ke Jepang dengan cara hanya 6-7 hari berangkat dan akhirnya terjebaknya seperti apa, Miss? Dia sudah membayar 70 juta dan dideportasi. Ini 4 orang. Mereka belum telepon saya, mereka sudah memberikan informasi ini. Itulah yang saya katakan dengan bekerja secara prosesnya instan. Kalian nggak pernah percaya kalau saya bilang prosesnya itu lama. Seperti tadi mbaknya yang siang tadi telepon bahwa anaknya tidak mau proses ke Jepang karena prosesnya lama. Ya, yang legal-legal kan prosesnya memang lama, mbak. Kan prosesnya memang lama. Jadi kalau kamu pengen prosesnya cepat ya nggak apa-apa. Tapi kamu terjerat di ilegal. Jadi ini ada 4 orang ini sudah terjerat. Tapi mau gimana lagi? Uang sudah masuk dan nggak bisa kembali uang tersebut. Uangnya sudah nggak bisa kembali, karena mau nagih kemana? Bener nggak? Mbak Lina Lampung, terima kasih. Mbak Nower, Mbak Umi, Mbak Esther, terima kasih sekali. Mbak Sriatun, Esther Kenny, Ida Fitriani, Mbok Dewor, Putri Deso, Camai Triwis Channel, wes jempol Miss, terima kasih. Jadi kalian selalu maunya yang instan saja. Firman Tobat, terima kasih juga absennya. Putri Deso, I'm coming. Ya kalau kalian maunya yang instan ya udah silakan. Tapi jangan salahkan keadaan jika kalian tidak bisa terbang secara formal. Akhirnya kalian tertipu. Kalau sudah tertipu kalian nangis-nangis. Ya emang dari awalnya nggak ada yang proses seperti itu. Kalian sendiri yang memaksakan diri kalian sendiri. Bisa difahami nyampe di sini. Mbak Musrifah, terima kasih. Amei, Ningse, Mbak Sri Hayati. Kalian maunya prosesnya cepat, ya udah. Kalau cepat itu ilegal, 100% ilegal. Terus giliran kalian ditipu, kalian nangis, katanya tertipu. Bener nggak? Mau apa coba? Firman Tobat, terima kasih. Putri Deso, Mbak Musrifah, Amei, Ningse, Sri Hayati, Linda Lestari, Kirana Susi. Jadi itulah yang terjadi. Pada kenyataan memang seperti itu. Saya sudah mengingatkan berkali-kali bahwa tidak ada proses 7 hari sampai seminggu, 1 bulan, 2 bulan. Prosesnya itu lama, mbak. Nggak seperti yang dikatakan oleh Cangkeme Calo. Nggak ada proses itu cepat langsung bisa terbang. Proses apa? Jadi jangan sesekali percaya sama omongan Calo yang manis-manis. Kalau kalian tetap memaksakan diri ya jangan nangis. Karena kalian terbiasa dengan janji-janji manis. Ya jangan nangis. Bener nggak? Jadi Mbak Usniawati, Linda Lestari, terima kasih. Halo? 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 Halo, Waalaikumsalam. Mas, suaranya sing keras, Mas. Wong lanang kok suarane klemek-klemek ra krungu aku. iya, Ada apa, Mas? itu teman saya kayak gitu dijadiin katanya kerja ke luar negeri, dia udah masuk uang 70. Gak denger aku suaranya, kamu kayak di kamar mandi aja, Mas. Enggak, suaranya begini. Ayo, keras dikit dong. Iya, itu teman saya. Ya kan TKI katanya mau kerja ke luar negeri. Iya, dari udah berapa bulan gak terbang. Berapa bulan? Sebelum udah lama, sekitar 6 bulan lebih, hampir 1 tahun lah, udah lama. Oke, belajar bahasa dia. Ya, terus saya kemarin itu saya tanya pas saya ketemu. Sebelum itu dia tur dulu katanya keliling. Habis keliling beberapa negara. Keliling beberapa negara?
Iya, ke Ah. Singapura katanya, ke mana-mana itu. Terus pulang, habis pulang itu dia berangkat ke Jepang 6 orang katanya. Terus? Oh, ke Jepang 6 orang. Oh, dari sini ke Jepang, nyampe sana di bandara udah ditahan, diinterogasi 6 orang itu. Ah. Sehari semalam lalu dipulangkan katanya. Dideportasi. Iya. Terus? Oh, sekarang dia mau diterbangkan ke Korea apa kemana katanya. Dijanjiin lagi sama orang itu. Gak tahu terbang belumnya itu. Oke. Nggak ada orang kerja di luar negeri itu harus ke Istanbul, harus ke Jepang, harus ke Korea. Ya kerja aja. Berarti itu adalah proses ilegal. Oh, gitu ya Bu. Betul. Saya bisa jamin 100%. Karena kalau orang bekerja ya udah prosesnya di Indonesia. Dan mereka harus terdaftar di BP3MI, di Snaker juga bisa dicek. Jadi sebenarnya kalian legal atau ilegal, kalian bisa tanyakan KTP kalian ke Disnaker setempat. Oke, namamu siapa? Ridwan. Namamu siapa? Usman. Apakah terdaftar di Disnaker? Jika kalian terdaftar di Disnaker berarti kalian legal. Tapi kalau tidak terdaftar di Disnaker berarti kalian ilegal. Dengan membayar 70 juta itu suatu pembodohan. Mereka mau melapor apa enggak? Ya, saya udah kasih tahu Bu, udah kasih tahu ini legal, kata saya, hati-hati, kata dia yang mau kerjanya percaya, ya udah terserah itu, kayak gituin. Ya udah, intinya adalah itu ilegal karena nggak ada kerjanya mau kemana, ya udah tujuannya kemana. Kalau mau ke Jepang aja, kalau ke Korea aja lah. Ngapain lo liburan kemana-mana? Di Jepang dideportasi sementara sudah bayar 70 juta. Iya, katanya kan kemarin dijanjiin lagi ke Korea orang itu. Berapa orang nggak tahu itu. Itu sponsornya gitu. Udah berapa orang yang terbangin kayak gitu. Sponsornya orang mana? Orang Subang. Orang Subang, Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, kalau mereka berani melapor ya saya bantu. Kalau mereka nggak berani melapor, pingin ditipu ya udah nggak apa-apa. Iya, saya kan pengen tahu aja gitu. Dia diem aja. Si istrinya udah kepusingan di rumah. Dia sementara ini nggak pulang-pulang di rumah sponsor itu. Ada di rumah sponsor? Iya, katanya mau terbang lagi ke Korea. Itu ya terserah. Kalau saya ini mah ilegal, hati-hati. Nggak percaya dia, ya udah. Dikasih tahu juga begitu, nggak percaya. Ya udah, intinya kalau mereka nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mereka butuh bantuan bisa saya bantu. Iya, gitu aja. Makasih infonya, saya udah Terima kasih kasih. tahu itu nggak percaya ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Oke, lagi dan lagi ternyata di area Jawa Barat mereka tidak menjelaskan pada saya. Orang mau bekerja di Jepang kok diajak di Istanbul. Habis itu dibawa ke Jepang dideportasi. 4 orang. Dibawa ke Korea 6 orang dideportasi. Dan orangnya tersebut masih percaya kalau mereka mau diprosesin. Ayolah teman-teman bangun. Ini para calo ngeliatin saya ya. Calonya lagi ngeliatin saya yang cantik ini ya. Jadi para calo mungkin kalian musuhnya saya ya. Tapi sebenarnya kalian nggak perlu memusuhi saya karena nggak ada gunanya. Nyatanya lebih menang kamu dibandingkan dengan saya. Saya sudah teriak-teriak, saya sudah mengatakan apapun tentang kalian. Tapi ternyata orang-orang saya lebih percaya omonganmu. Saya secara pribadi merasa sangat sedih sekali saat saya memberitahu kebenaran dan nggak ada seorang pun yang percaya. Saya sangat sedih sekali saat uang kalian 70 juta kalian kasihkan ke orang lain, 65 juta kalian kasihkan sama orang lain. Sementara nonton YouTube saya 1 bulan kuotanya cuma 50.000. Kalian tidak ingin lihat saya, kalian tidak ingin subscribe saya. Bahkan kalian anti saya. Bahkan ada yang komen, ide ibu bagus banget sih, tapi sayang saya blokir. Saya cek, apakah benar dia blokir saya? Enggak, ternyata dia cuman komen aja di situ. Jadi ya mungkin itu adalah sindikat.
Jadi saya tuh sangat sedih sekali saat saya itu memberitahu kalian dan kalian tidak percaya sama saya. Bahkan dengan melihat saya, uang kalian bisa diselamatkan. Kalian tidak perlu jual sawah untuk ke Korea, kalian tidak perlu jual sawah untuk ke Jerman, kalian tidak perlu jual sawah untuk ke Jepang. Kenapa? Dengan potongan lah, dengan skema-skema yang ada. Kalian tidak pernah percaya. Kalian lebih percaya mulut manis si calo. Kalian lebih percaya dengan apa yang mereka katakan. Sementara saya setiap hari debat dengan calo pun percuma. Karena kalian tetap mencari calo tersebut. Jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa, Mbak. Saya itu tidak mampu melakukan apapun. Lapor polisi kayaknya sudah selalu lapor polisi. Halo? Halo? Halo, Miss Yuni. Ada apa sayang? Miss Yuni lagi live enggak? Iya, saya lagi live, Mbak. Oke, Miss. Aku mau ini ya, Miss, mau nanya. Oke, kenapa sayang? Aku kan di Hongkong 6 tahun nih, Miss. Berapa tahun? Tapi 6. 6 tahun, terus? Finish. Nah, sekarang kan di majikan yang baru 2 bulan. 2 bulan tanggal 18 besok kan, Miss? Rencananya kan tanggal 18 kemarin kan mau tak kasih surat notis. Tapi kan gajiku kan belum keluar. Sampai sekarang kan gajinya belum keluar. Nah, terus aku mungkin hari Sabtu besok kan rencananya kan aku mau ngomong sama dia minta gaji. Karena yang gajian pertama di majikan ini kan aturan tanggal 18. Dia kasih aku tanggal 28 kan. Is okay lah, nggak apa-apa, telat 10 hari nggak apa-apa pikirku. Terus sekarang ini juga sudah telat berarti berapa hari ya? 5 hari kan. Nah, nanti hari Minggu aku tuh pengen notis dia gitu, Miss. Pas aku 2 bulan kan di sini jadinya. Terus aku keluarnya jadi tanggal 24 bulan 4 itu kan termasuknya aku 3 bulan lebih sedikit lah, lebih berapa hari ya? Sulit ngitungnya. Itu kira-kira yang aku dapat apa, Miss? Ya tiket pesawat sama gajimu terakhir ya, sama uang perjalanan 100. Oh, jadi tetap dapat tiket pesawat ya? Tetap dapat. Oke, Miss. Terus kalau misalnya nih, Miss, ini aku misalnya aja nih. Kalau misalnya aku yang berkontrak hari ini keluar, jadi aku bayar majikan 5.500 gitu ya, Miss? Iya. Terus misalnya aku yang minta keluar dulu hari ini langsung keluar, aku kasih dia apa aja, Miss? Ya gajimu 1 bulan itu. Udah itu aja, aku nggak ngasih dia uang tiket. Iya enggak dong, dia tetap bayar kamu uang tiket. Oh gitu, oke, Miss. Paham. Cuman kan uang tiket sekarang kan lagi lebaran pasti mahal banget, pasti majikan kamu nggak terima. Mungkin cuma dikasih uang 2.000 atau 3.000 seperti itu. Oh, oke. Siap, Miss. Paham. Lah kenapa pengen nge-break, Dok? Wah, tanganku udah rusak, Miss, di sini. Majikanku takut sama kuman. Jadi aku kan selama di Hongkong 6 tahun kan emang Hongkong itu kan keras ya. Terus aku berusaha bertahan. Kalau misalnya aku nggak betah, aku tunggu 2 tahun deh. Jadi misalnya aku di majikan A nggak betah nih. Aku tuh selalu di wallpaper HP ku tuh aku pengen beli apa yang aku mau itu pasti aku buat wallpaper tuh. Jadi supaya kalau aku bangun tidur aku lemas aku lihat ini, semangat lagi. Ini udah aku coba, Miss. Udah aku coba. Aku nggak kuat. Terus aku udah oke, semangat. Tapi emang aku beneran nggak kuat di sini, Miss. Terus aku mikir daripada aku nanti sakit, kan aku kerja dari jam 6, selesainya itu jam setengah 12. Itu kerja nonstop loh, Miss, bukan kayak majikan-majikan yang dulu. Aku bisa sumput-sumputan main HP, aku bisa duduk. Kalau di majikan ini ada istirahat setengah jam, itu ada jamnya dari jam berapa sampai jam berapa. Setelah itu nanti aku kan kerja lagi. Tahu nggak, Miss, ngepel lantai tuh, Miss, itu pakai Dettol 99% itu yang tisu basah itu loh, Miss, yang biasanya kita untuk lap
lap barang yang kotor, apa sepatu, apa itu untuk ngepel, Miss. Jadi satu kotaan itu kan ada 4 tackle tuh. Itu satu tisu segitunya. Terus aku kemarin dimarahin sama dia. JJ biasanya bayar listrik segini, kok sekarang murah? Aku kaget dong. Orang lain biasanya bayar listrik misalnya 500 jadi 600, dia marah dong. Aku yang biasanya 500 sekarang 400, dia komplain ke aku. Aku bilang semuanya kan udah tak kerjain, kalau emang sedikit murah kenapa? Aku bilang kayak gitu. 怎么了? Aku bilang kayak gitu. 如果现在便宜怎么了？我都工作了，你要我说什么我都做了，还有什么？Aku kan bilang gitu. Terus dia tuh tetap komplain. Terus aku bilang gini, Tai, sekarang ya, kamu sekarang ini murah, listrik katanya sekarang murah, air murah, kamu nyalain aku katanya aku nggak kerja. Coba kamu mikir, kamu gaji aku udah telat 10 hari loh, yang waktu itu aku komplain nggak ke kamu? Aku bilang kamu harus menghargai tenaga orang dong, aku bilang gitu kan. Terus itu udah tanggung jawab kamu. Terus dia diem, oh aku lupa. Terus udah gitu kan dia ngomong, lain kali kalau aku suruh kamu apa, kamu lakuin apa. Terus aku jadi mikir dong, apa aku harus buang-buang air? Apa aku harus nyalain semuanya? Kan nggak, di logika aku gimana ya, kalau kita sekarang save air, nanti generasi kita juga bakalan masih dapat air dong. Betul. Tapi mungkin mereka kaya, jadi is okay lah, nggak apa-apa. Kalau masalah itu aku nggak ada masalah. Terus aku bilang sekarang juga kan, kemarin kan tanggal 20 ya. Sekarang juga gajiku udah telah 2 hari kamu nggak kasih, aku nggak komplain. Tahu nggak kalau uang itu tuh hencung ya, aku bilang apa ya, sangat diperlukan, aku bilang gitu kan. Karena itu tanggung jawab kamu. Terus kata dia, oh muisia, om kita kata dia kayak gitu. Terus aku udah diemin, kan udah aku ungkapin ya, sampai sekarang belum digaji. Dan dengan PD-nya dia biasa aja. Iya, saya juga heran Mbak dengan orang Hong Kong, gajian tuh bisa telat gitu loh. Terus yang bikin aku hampir gila, kalau misalnya tadinya listrik mahal sekarang jadi murah, aku disangkain nggak kerja. Terus sedangkan kalau misalnya aku emang harus buang-buang air, hatiku tuh nolak, Miss. Aku nggak pengen. Terus sekarang tanganku rusak karena waktu awal-awal aku kerja di sini tuh boleh pakai sarung tangan. Sekarang nggak boleh. Katanya nanti kalau pakai sarung tangan, kumannya itu kamu nggak bisa rasa. Sekarang gini ya, kuman itu gimana sih bisa ngerasain kalau kita nggak pakai mikroskop? Gimana caranya? Kumannya kamu nggak bisa ngerasain kuman? Lah, kan aku nih Miss pakai kacamata. Aku min 1,5, sedangkan mata telanjang yang normal aja nggak bakalan bisa lo ngerasain kuman. Lihat kuman tuh nggak bisa loh. Bakteri tuh nggak bisa dilihat dengan mata telanjang loh. Udahlah, aku ngikutin dia, aku pakai tangan. Terus aku sampai pernah lihat status kawan gue gini, pulang dari Hong Kong jangan sampai kamu dijemput Pak Purnomo atau Pratiwi Novianti, karena udah GJ kan. Aku jadi aduh, jangan sampai aku keluar dari majikan ini, aku juga ikutan ODGJ nih. Terus aku ngomong sama agenku, kata dia kalau nggak kuat nggak apa-apa kok keluar, katanya. Karena emang majikan ini kerjanya udah 3 kali. Yang pertama itu 6 bulan, yang handfree-mu jauh dok. Handfree-mu jauh dok, tiba-tiba jauh suaramu. Aku nggak pakai handfree tapi Miss. Suaramu tiba-tiba jauh. Maaf. Katanya yang pertama itu 6 bulan, 2 bulan, terus 3 bulan. Tapi itu semua yang interminute dia. Kalau aku nggak ada masalah, semua kerjaan beres, apa yang dia suruh beres. Cuman aku lama-lama nggak kuat, Miss. Emang sih aku butuh duit, tapi kalau aku di sini kesehatanku memburuk gimana? Mataku panas, Miss. Setiap hari mataku panas. Aku lemes kayak orang kurang gula. Terus jadi kan salah satu harus ada yang dikorbanin dong. Aku nggak mau ngorbanin badan aku dong. Jadi aku pengen notice di sini tuh, aku pengen berhenti. Aku udah ngomong kan sama dia, aku mau notice aja, katanya jangan, kamu kerjanya bagus. Terus aku ngomong lah apa adanya sama dia. Terus kata dia gini, kamu kerja pelan-pelan aja nggak apa-apa, seselesainya. Lah, ini yang kerja baik-baik A sampai Z aja setengah 12. Kalau aku pelan-pelan, masa aku mau kerja selesai jam 1, tetap aja bangun jam 6.
Betul. Terus aku udah diem aja. Terus dia tuh ngomong gini sama aku, pokoknya kamu jangan, kan aku juga suruh nyuci mobil tuh di bawah kan. Aku kan tipe orang yang takut hantu. Namanya orang takut nggak bisa diapa-apain dong. Dia pun takut kuman, aku takut hantu. Bukan kesalahanku dong, bukan kesalahan dia juga, dia takut kuman. Itu kan udah cara pikir mereka sendiri. Dia ngomong gini, jangan takut hantu, di dunia ini nggak ada hantu, tapi kalau ada kuman, di rumah ini ada kuman masuk ke tubuh kamu, kamu bisa mati. Kuman itu yang bakalan ngebunuh kamu, katanya. Dia ngomong, bakteri will kill you. Oke. Kalau setan? Terus kalau because God is just God, dia tuh ngomong kayak gitu. Terus aku cuma ngurus dada. Terus aku bilang, 如果你怕事情，这是你的问题，就是我的问题，是我都怕geng啊，你知不知道啊？ Nah, terus dia bilang, pokoknya hantu itu nggak bakalan bisa ngebunuh kamu kecuali pikiran kamu sendiri. Terus aku menghargai dia itu majikan aku. Kamu ngomong A, mau ngomong B, tetap kamu yang menang, tetap aku yang kalah. Aku diem aja. Majikanku baik, super baik. Cuman takutnya sama kuman, Masya Allah. Pergi ke keluar rumah 20 menit, Miss. 20 menit entah dia kemana ya. Pulang ganti baju, ganti sempak, ganti celana dalam. Tapi yang aku heranin, semua satu rumah itu begitu. Dari anaknya, dari suaminya, semua ikut gaya dia kayak gitu. Mungkin dia dulunya ada saudara dia, bapak dia, apa siapa yang meninggal karena kuman. Aku juga nggak tahu, aku nggak bisa prediksi. Cuman kalau ini keterlaluan deh. Bisa-bisa pembantunya mati sendiri itu karena mereka yang membuat. Karena aku nggak tahu ya kuman itu bakalan bisa ngebunuh atau enggak. Tapi kalau simpelnya gini, aku nggak boleh pakai soda. Cuman aku suruh pakai Baiklin sama pakai Dettol, ngelap-ngelap barang itu. Kalau ruang tamu, kamar itu ngelapnya pakai Dettol. Dettol itu kan di tangan kan kering ya. Terus kalau nggak pakai sarung tangan, aku nggak bisa dong. Sedangkan kalau pakai sarung tangan, aku nggak bisa ngerasain bakteri. Mau kance itu aku nggak bisa ngeraba-raba bakteri itu yang mana, kecuali lereng itu bisa diraba. Oh ini bulat. Kalau kuman gimana aku ngeraba? Padahal dia juga berpendidikan loh, Miss. Mereka itu lawyer loh, pengacara loh, international lawyer loh. Oke. Tapi kenapa? Padahal majikan yang lain, aku emang 6 tahun, Miss. Aku emang mentalnya bukan mental yang strong. Emang aku cemen, aku akuin aku cemen. Tapi yang pertama jaga 2 anak aku finish, jaga kakek nenek aku finish, jaga bayi. Jadi aku tuh orangnya suka tantangan. Tapi tantangan yang ini sumpah kayak aku terjebak dalam tantangan ini sendiri. Jadi jobku tuh nggak ada yang sama, jaga anak 2, jaga kakek nenek, terus jaga bayi. Jadi semua rintangan udah aku hadapin 2 tahun. Yang ini, mentalku kena. Oke. Jadi kamu tetap nggak kuat ya? Aku nggak. Emang duit itu penting, tapi kesehatan penting. Aku di sini ngeburu 5.500, tapi nanti 2-3 tahun ke depan fisikku yang lemah, aku mau jadi apa? Betul. Jadi kalau kamu sudah nggak sanggup, lambaikan tanganmu dan katakan tidak. Iya, Miss, karena aku pikir nggak di sini, di tempat lain kalau Tuhan kasih jalan pasti ada rezeki. Betul. Cuman kalau udah kesehatan, kalau nggak kita sendiri yang jaga, walaupun kita punya pasangan, sekarang dia oke, atau ke depan kita sakit, siapa yang tahu dia bakalan stay atau enggak, kan kita nggak ada yang tahu. Betul, jaga kesehatanmu. Betul, itu betul. Saya setuju itu. Saya setuju itu. Jadi karena kesehatan tubuhmu, kesehatan mentalmu itu sangat dipentingkan sekali. Percuma kamu punya uang, tapi kalau kamu ODGJ, bener nggak? Iya, yang bikin aku tertampar banget itu aku lihat status kawanku, jangan sampai pulang dari Hong Kong kamu itu di bandara dijemput Pak Purnomo atau
Novi. Kartini Novianti. Oke. Camkan itu, jangan sampai itu terjadi pada kita. Benar nggak? Bener, uang itu perlu, tapi kesehatan nomor 1. Iya, betul. Tapi kesehatanmu bagus, kamu nggak ada uang juga bakalan sengsara sih. Iya, tapi kan harus diimbangin juga. Iya. Heeh. Yang penting kamu Harus pulang nggak berani dijemput dulu. Pak Purnomo, udah saya seneng dah. Ayo wes. Kamu ki yo ngedeni aku malian iki. Engko ora arek tak omongane kok lek mulai wes ngomongin rada gleyang ora. Tak telepone Pak Purnomo apa piye? Duh. Kan kamu yang ngomong, Duh. Padahal biasanya nih Miss, kayak aku yang majikan yang pertama itu